Entah mengapa Pak Direktur yang super killer itu justru takluk oleh kata manis Pak Ijo. Sepatah kata dipadu dengan sedikit senyuman yang mengembang di bibir Pak Ijo, selalu berhasil meredam amarah Pak Direktur. Pak Ijo hanya pegawai honorer. Ia mulai bekerja di perusahaan itu sejak 2 tahun lalu sebagai sopir, meski hanya pegawai rendahan. Pak Ijo bisa memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap keseharian Pak Direktur. Mulut manis Pak Ijo selalu menjadi rujukan bagi Pak Direktur ketika akan mengambil keputusan. Ide apa saja selalu mendapat respon. Sayangnya apa yang dikatakan Pak Ijo seringkali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Parahnya, tak jarang ia mengorbankan rekan kerja yang lain untuk menutupi kesalahan diri sendiri. Pak Direktur seringkali mengumbar kemarahan tak jelas. Ia bisa saja melampiaskan emosinya kepada karyawan tanpa alasan yang pasti. Emosinya naik turun tergantung suasana hati. Semua karyawan selalu berhati-hati berupaya zero mistake dalam melaksanakan tugasnya. Senyum manis Pak Ijo selalu disematkan setiap kali ia berpapasan dengan Pak Direktur. Pegawai honorer itu selalu berupaya untuk mengambil hati Pak Direktur. Dengan berbagai cara, ia selalu sopan, siap sedia menerima perintah dan melaksanakan tugas dengan semangat kerja tinggi. Ketika Pak Direktur datang ke kantor di pagi hari, Pak Ijo selalu menyambut dan segera mengambil alih mobil untuk memarkirkannya. Tanpa disuruh Pak Ijo juga segera mencuci mobil dan menjadikannya kinclong. Itu hanya di depannya saja, lain cerita jika di belakangnya. Pak Direktur memberikan reward istimewa kepada Pak Ijo. Sebuah mobil dinas dipercayakan kepada Pak Ijo untuk digunakan sebagai transportasinya. Alasan yang tak masuk keluar dari mulut Pak Direktur ketika memutuskan kebijakan itu. Seperti biasa, semua pejabat level manajer menengah dan penata laksana memilih diam. Mereka membiarkan saja kebijakan Pak Direktur yang tak sejalan dengan peraturan resmi. Pak Ijo juga seringkali mendapatkan kesempatan untuk perjalanan dinas. Pak Direktur selalu memilihnya untuk mendampingi tugas keluar kota. Fulus pun mengalir mulus ke kantong Pak Ijo. Selain uang saku dari anggaran perjalanan dinas, juga tambahan khusus dari Pak Direktur. Berbagai privilege diberikan Pak Direktur kepada Pak Ijo. Selalu saja ada perlakuan istimewa dari Pak Direktur yang berbeda dari karyawan lainnya. Beragam barang dan hadiah pun seringkali mengalir. Kemanapun Pak Direktur pergi selalu ada saja oleh-oleh buat Pak Ijo. Jangan tanya di hari raya, tak ada karyawan lain yang mendapat perhatian kecuali Pak Ijo. Perlakuan berbeda dari Pak Direktur selama 2 tahun ini menjadi tanda tanya besar. Kasak kusuk semakin santer, pesan berantai viral di media sosial. Semua karyawan tidak berhenti membicarakannya. Pagi itu Pak Direktur marah besar. Gegara Pak Ijo kurang bersih ketika mengelap mobil dinasnya. Masih ada bercak es krim yang tertinggal di dashboard. Luapan emosi tak terbendung lagi. Sejak saat itu kemarahan demi kemarahan terlampiaskan kepada Pak Ijo. Pak Ijo tak lagi bisa menutupi segala kesalahan yang dilakukannya. Puncaknya Pak Ijo dipecat.
Karena beruntun melakukan kesalahan yang tak dapat diterima Pak Direktur. Paijo lupa, jimat pesugihan yang dituliskan di lembaran kulit hewan itu telah dibawanya ke tempat maksiat. Jimat itu berbentuk tabung kaca mini yang diberi mantra. Mantra dituliskan di lembaran kulit rusa ajaib. Paijo harus selalu memakainya dan tidak boleh memakai jimat itu untuk berbuat maksiat. Malam itu Paijo kecolongan. Malam itu Pak Direktur lembur di kantor sampai pukul 1 pagi. Paijo mengantar pulang sampai ke rumah dinas. Paijo tak mengantuk, lantaran telah meneguk 3 shot espresso yang dibelinya di coffee shop seberang kantor. Segar bugar, ia tak mau pulang. Malamnya masih panjang. Paijo kemudian pergi berkumpul bersama teman-teman semasa SMA-nya. Mulanya mereka hanya minum bir di bar tengah kota. "Bro nanggung bro, sekalian yuk joget di sana. Banyak cewek cantik-cantik sekalian cuci mata bro." Ketiga kawannya bersemangat, tak mungkin bila Paijo menolak, akan dianggap cupu dirinya, terlebih semasa SMA 4 sekawan itu. Paijo dan kawan-kawannya kalap, mereka memesan beberapa botol minuman keras, praktis mereka mabuk berat dalam waktu yang sangat singkat. Tak sadar, Paijo yang baru saja menikah mendekati seorang wanita yang juga mabuk berat. Keduanya berjoget seiring dengan lagu yang diputar DJ. Lalu dua manusia itu menghilang di tengah keramaian. Paginya, Paijo bangun dengan kepala sakit berat. Dirinya berjalan kelimpungan untuk memuntahkan isi perutnya di kamar mandi. Setelah puas, ia mencuci tangannya dan sadar bahwa ini bukan kamar kosnya. Paijo juga kebingungan setelah mengetahui tak ada sehelai pakaian pun yang menutupi tubuhnya. "Syukurlah jimat ini masih ada," tuturnya lega, sebelum 1 detik kemudian menyadari apa yang telah ia perbuat. Paijo telah melanggar syarat penggunaan jimat peluluh hati pimpinan.